Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Koperasi dan UMKM akan membahas mengenai koperasi non simpan pinjam. Kami telah menjadwalkan pertemuan dengan salah satu narasumber koperasi non simpan pinjam Koperasi Pemuda Sejahtera Karawang. Sekarang kita telah ada di depan kantor Koperasi Pemuda Sejahtera Karawang. Yuk ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ujang Habibin dan saya Haji dari Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia UKM. Saya akan mewawancari dari koperasi non simpan pinjam Koperasi Pemuda Karawang Sejahtera. Di sini saya akan mewawancari Akang Rudi ya. Kang, yang pertama-tama kali saya akan menanyakan apa kegiatan utama yang dilakukan oleh koperasi ini, Pak? Kegiatan utama dari Koperasi Pemuda itu ada tiga. Edukasi, pengembangan, dan marketing. Jadi edukasinya itu untuk memperkenalkan koperasi kepada umum dan koperasi kepada anggota, gitu, pengurus kepada anggota. Jadi ada program edukasinya di sana. Gitu. Terus pengembangan adalah bagaimana caranya koperasi itu harus punya bentuk usaha gitu di badan hukum koperasi sendiri gitu, unit usaha. Yang kedua di bagian pengembangan juga bagaimana caranya sektor-sektor anggota yang punya UMKM kegiatan usaha itu yang kita coba kembangkan juga gitu. Nah yang ketiga itu marketing, artinya ya pemasaran dari produk-produk anggota, produk-produk dari koperasi itu sendiri. Dan selanjutnya saya akan menanyakan lagi yang kedua ya Kang. Kapan koperasi ini didirikan ya Kang? Secara resmi di akta notariskan itu tahun 2018. Mulai berjalannya dari tahun berapa? Ya kita mulai berjalan di tahun 2018 setelah secara badan hukum, secara resmi gitu, secara legal di tahun 2018 itu ya udah kita mulai berjalan sampai sekarang. Dan selanjutnya ya Kang ya, apakah modal awal koperasi ini sepenuhnya dari anggotanya apa gimana? Kalau memang modal awal, iya modal awal itu kita dari iuran anggota. Jadi memang modal awal itu dari ya anggota untuk awal berdirinya ya. Enggak yang orang lain gitu ya? Ya enggak. Dari anggota. Nah untuk sementara ketika kita berdiri itu murni modal awal itu dari anggota. Ya, Kang. Dan selanjutnya, apakah koperasi ini dinaungi atau menaungi badan usaha lain, Kang? Untuk sekarang kita belum. Nah, tapi memang 2 tahun perjalanan ini kita belum fokus ke sana. Karena memang fokus kita di 2 tahun ke belakang itu penguatan di internal. Makanya dari modal awal itu seluruhnya dari anggota koperasi melalui iuran. Yang kedua adalah bagaimana caranya pengembangan teman-teman di internal. Ya memang untuk kedepannya di kepengurusan sekarang itu di 2021 ini kita memang lagi expand untuk bisa misalkan kita investasi di bidang usaha lain gitu. Jadi ada bentuknya investasi gitu, partner bisnis atau mitra kerja kita sebutnya itu. Nah untuk kebanyakan untuk hari ini itu ya kita hanya fokus kepada teman-teman anggota bagaimana caranya produk teman-teman anggota ini UMKM Karawang ini yang mana pelopornya adalah anak muda itu bisa berkembang gitu. Karena kan program baik pusat, provinsi maupun kabupaten itu kan ada UMKM juara gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita gempur itu gitu produk-produk UMKM, produk-produk lokal. Apalagi motor utama di belakang UMKM ini adalah anak-anak muda gitu. Peluang usaha anak muda itu bisa bergabung gitu ya. Terus apakah koperasi ini masih membuka anggota lain apa gimana? Ya, sejauh ini kita masih welcome ke teman-teman baik yang punya produk maupun yang tidak punya produk
untuk gabung bersama Koperasi Pemuda Karawang Sejahtera ini. Bahkan Kepala Dinas Pendidikan pun Pendidikan Pemuda dan Olahraga ya, itu menyatakan bahwa yuk anak muda itu gabung aja gitu sama Koperasi Pemuda, menambahkan wawasan, pengetahuan gitu ya. Karena gini, buat kita menganalisis salah satu yang bisa membantu atau mensupport pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran gitu, salah satunya adalah menciptakan lapangan usaha gitu. Karena industri hari ini sebesar apapun industri yang ada di Kabupaten Karawang tidak mampu menyerap angka pengangguran kan? Maka harus disupport oleh sektor-sektor lain. Salah satunya adalah anak muda yang punya usaha, minimal dia punya usaha bisa ngerekrut 1 atau 2 orang. Itu kan bisa mengurangi nih, gitu kan, angka pengangguran tadi gitu. Apalagi usahanya kita support juga, dia bisa punya cabang misalkan. Nah akhirnya apa? Dia juga bisa open recruitment teman yang lain gitu. Nah itu gitu. Jadi semangat kita adalah bagaimana caranya kita bisa sinergi gitu dengan stakeholder yang ada, baik swasta maupun pemerintahan. Artinya bagaimana caranya permasalahan Kabupaten Karawang salah satunya ada pengangguran itu bisa kita support lah. Terus yang gini ya Kang ya, bagaimana proses pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan koperasi kepada anggotanya ya Kang? Kita pakai sistem adil gitu ya. Artinya segala pendapatan sisa hasil usaha itu yang akan kita kembalikan kepada teman-teman anggota gitu. Itu melalui rapat anggota tahunan. Jadi di rapat anggota tahunan itu kita pengurus itu melaporkan profit atau sisa hasil usaha koperasi itu berapa. Nah itu yang kita akan bagikan ke teman-teman anggota juga gitu. Jadi kita balikin lagi ke teman-teman anggota gitu, hasil profit dari usaha-usaha yang kita jalankan lah gitu. Kayak hasilnya rata gitu ya Pak. Karena gini Kang Punten juga, banyak koperasi di luar sana yang mengatasnamakan badan hukum koperasi itu tidak menyertakan laporan sisa hasil usaha. Ketika kita berkoperasi, sudah kewajiban koperasi itu harus melaporkan profit usahanya gitu kepada anggota koperasi. Anggota koperasi itu ada berbagai macam jenis gitu. Artinya apa? Artinya ketika kita contoh gini lah, kita melakukan minjem uang ke salah satu koperasi simpan pinjam. Nah, minjam uangnya kita itu sudah termasuk sebenarnya kita menjadi anggota karena ada biasanya dipotong administrasi gitu kan. Nah, harusnya ketika kita minjam dan kita setoran, keuntungan koperasi itu setiap tahunnya dilaporkan kepada anggota gitu. Nah, itu yang dibalikin lagi kepada anggota gitu, yang namanya yang disebut dengan sisa hasil usaha. Oh iya gitu. Terus yang apakah koperasi ini rutin melakukan rapat anggota ya Kang? Kalau rapat anggota kita nggak rutin, cuman memang kita ada beberapa program yang melibatkan teman-teman anggota juga. Di 2021 ini, di kepengurusan di 2021 ini kita ada kegiatan atau program kerja, salah satunya adalah kedai koperasi. Yang kedua adalah ngopi share. Yang ketiga adalah sapa UMKM gitu kan. Nah itu yang memang berkaitan dengan teman-teman anggota. Tapi kita welcome. Anggota mau ngobrol, mau sharing kapanpun dengan teman-teman pengurus, itu kita selalu terbuka gitu. Jadi misalkan anggota ada ngeluh nih terkait masalah kemasan, mau sharing gitu kan, kayak gimana produknya, kayak gini misalkan. Nah itu kita selalu welcome ke teman-teman. Tapi secara resmi yang berkaitan dengan rapat anggota itu tentatif gitu loh. Kita tidak terlalu sering gitu, tidak sebulan sekali atau seminggu sekali tidak. Tapi secara anggaran dasar memang minimal 1 tahun sekali kita harus melakukan rapat dengan anggota gitu. Secara resmi ya gitu. Tapi non formalnya ya memang kita selalu siap sedia dibutuhkan oleh teman-teman anggota. Dan kebetulan juga kegiatan-kegiatan kita itu melibatkan teman-teman anggota. Terus Kang di mana ya Kang rapat itu dilakukan? Kita untuk sementara di sini kedai calik itu kita ada ruangan di lantai 2 itu menjadi sekretariat kita sekarang. Jadi kita kerjasama dengan kedai calik. Nah, jadi kalau rapat anggota ya kita di sini di kedai calik gitu. Ya kebetulan memang sekretariat kita juga di sini gitu. Jadi rapat anggotanya ya di sekretariat lah gitu. Terus sistem
pembentukan kepengurusan yang ada di koperasi ini melalui proses demokrasi atau musyawarah, Kang? Kita mengedepankan musyawarah. Gitu. Dalam anggaran dasar kita tidak mengacu kepada demokrasi. Jadi kita tidak mengacu kepada one vote lah ya gitu ya. One man one vote. Kita tidak gitu. Jadi kita lebih mengedepankan sistemnya musyawarah. Jadi apapun kita obrolin gitu. Jadi kita nggak main voting, nggak main voting. Kita secara anggaran dasar itu semua dibicarakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Terus yang bagaimana ya Kang pencatatan keuangan pada koperasi ini, Kang? Kalau pencatatan kita untuk sekarang itu masih pakai sistem manual. Iya, pencatatannya. Tapi kita lagi membuat program bagaimana caranya koperasi kita, Koperasi Pemuda Karawang ini itu bisa digital. Nah, itu semua serba digital gitu. Bahkan kita lagi ngedevelop hari ini kartu anggota kita itu seperti e-money gitu loh. Jadi bisa dipergunakan untuk bayar tol, bisa dipergunakan untuk bayar di kedai-kedai atau outlet-outlet yang menjadi anggota koperasi di teman-teman UMKM gitu. Jadi kita lagi buat ID card-nya itu seperti itu modelnya, digitalisasi gitu. Jadi nggak usah ribet gitu ya. Ya. Jadi semaksimal mungkin gitu. Jadi enak tuh dijalankan gitu ya. Gitu. Jadi kadang-kadang kan ID card cuma sekedar ID card gitu. Nah, kita mendevelop bagaimana caranya ID card itu bisa menjadi model e-money lagi lah, terdigital gitu. Jadi teman-teman tuh selain punya ID card ya ID card-nya dia itu lah bisa dipakai gitu. Terus bagaimana pencatatan keuangan pada koperasi ini kan tadi kan udah ya Kang. Terus selanjutnya ya Kang, bagaimana transparansi laporan keuangan koperasi terhadap anggotanya Kang? Sebenarnya itu gampang sih Kang. Artinya gini, teman-teman anggota tuh kalau iuran itu bisa dia punya catatan sendiri, kita punya catatan sendiri. Setiap bulan setelah mereka setor gitu iuran itu kita bikin kasih invoice-nya. Laporan invoice-nya. Bahkan nanti artinya gini, dia punya catatan, kita punya catatan. Nah, invoice yang kita kirim itu untuk mensinkronkan. Bener nggak lo? Gitu loh. Nah, bener oke segini. Nah, nanti ketika di rapat anggota tahunan itu ya tinggal kita breakdown. Oh, si A udah berapa kali setoran. Nah, bener nggak nilainya segini gitu. Begitupun laporan keuangan kita itu sudah kita jalankan oleh bendahara sekarang itu 1 bulan sekali harus membuat laporan keuangan yang ditandatangani oleh ketua gitu loh. Ketua harus mengetahui bahwasannya laporan keuangan seperti ini. Nanti laporan itu akan kita upload ke website atau blognya Koperasi Pemuda. Nah, teman-teman anggota kita tuh sekarang lagi coba kembangkan untuk laporan keuangan ya Kang. Itu bisa diakses gitu loh oleh teman-teman anggota melalui nick-nya. Misalkan dia menginput nick-nya, nama ini, dia pengen lihat nih nilai investasi dia atau nilai setoran dia udah berapa, yaitu udah berapa nilai investasinya yang ada di koperasi. Itu bisa terrecord ya Kang, di sistem dari link itu gitu. Gitu. Nah, kita kembangkan sampai sejauh itu. Sudah ya Kang, terima kasih banget saya sudah mewawancari Akang ya Kang. Siap. Sini Koperasi Non Pinjam Pemuda Karawang Sejahtera. Saya sebagai mahasiswa UBP sangat terima kasih banget saya sudah mengetahui sistem gimana kerja di Koperasi Non Simpan Pinjam ini ya Kang. Terima kasih banget. Ya, sekian ya Kang. Terima kasih. Ya, siap sama-sama Kang.